Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reactions Vlog. Kali ini saya akan bercerita sebuah kisah nyata yang sangat angker. Ternyata nggak jauh beda antara Inggris dengan Indonesia. Cuman saya aja yang nggak tahu. Ternyata ada spot-spot di Inggris ini yang sangat ditakuti oleh orang Inggris. Padahal bule-bule biasanya nggak takut sama hantu atau nggak takut dengan sebuah gentayangan, mereka nggak percaya. Tapi ada sebuah bangunan, yaitu bekas dari rumah sakit yang bernama Newsham Park Hospital, itu nggak jauh dari rumah saya, sekitar 10 menit jalan kaki. Nah, orang-orang di sini, padahal mereka nggak takut sama hantu, kalau kalian suruh mereka, misalnya rumah saya ini dibilang ada hantunya ya, ada penampakan atau apalah, haunted kayak gitu. Terus kalian kasih orang di sini uang mungkin sekitar 10 juta, mereka mau tidur di sini. Tapi kalau bangunan rumah sakit itu, walaupun mereka nggak percaya sama hantu, tapi mereka takut. Karena memang suasananya, atmosfernya berbeda katanya di sana. Dan memang diakui oleh orang Inggris bahwa rumah sakit ini sejarahnya sangat angker banget. Dan mau percaya atau nggak percaya dengan hantu, tapi mereka takut untuk pergi ke bangunan itu. Karena ada sebuah organisasi di sini yaitu Haunted yang nyari-nyari hantu itu. Mereka mengakui juga bahwa di bekas bangunan rumah sakit ini memang banyak yang bergentayangan, terutama anak-anak kecil yang berlari-lari, berteriak-teriak di dalam bangunan itu di malam hari. Oke, nah saya akan membahas kisahnya, bagaimana sejarahnya, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana dengan sumber-sumber yang lumayan faktual dan beberapa cuplikan orang-orang ketakutan saat berada di bangunan tersebut. Oke, saya mulai aja cerita dari sejarah Newsham Park Hospital ini yang sekarang tidak ada penghuninya lagi karena bule-bule pada takut pergi ke sana karena sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Sejarahnya begini, dulu sebenarnya ini bukanlah hospital awal dari rencana pembuatan bangunan hospital ini. Jadi bangunan ini sebenarnya bertujuan untuk menampung keluarga dari para pelaut-pelaut yang meninggal atau janda-janda dengan anak-anaknya ditampung di sana. Jadi di Liverpool ini guys terkenal dengan kota pelabuhan. Jadi banyak dari warganya itu adalah pelaut. Nah, zaman dulu pelaut itu banyak yang tidak pulang. Banyak yang meninggal di laut, banyak kapalnya yang tenggelam, ataupun pelautnya meninggal seperti penyakit yang mereka bawa, atau saat itu obat-obatan belum begitu manjur. Jadi keluarganya itu seperti janda-jandanya dengan anaknya itu nggak ada support dari, baik itu dari pemerintah maupun orang-orang atau organisasi di Liverpool ini. Dan dulunya tidak ada yang namanya penampungan atau institusi yang mensupport orang-orang miskin. Jadi belum ada seperti panti asuhan, itu belum ada waktu itu. Nah, karena Liverpool ini kota pelabuhan, jadi banyak juga para pebisnis, orang-orang kaya yang bikin usaha pembuatan kapal. Salah satunya, owner dari pembuatan kapal ini mempunyai jiwa dermawan, dan si owner ini melihat bagaimana keluarga-keluarga pelaut yang ditinggal, janda-janda dan anak-anaknya itu hidupnya terbengkalai. Dan akhirnya owner dari pembuat kapal ini berinisiatif untuk membuat sebuah bangunan untuk menampung keluarga-keluarga para pelaut yang ditinggalkan meninggal ini. Kemudian owner ini menyebarkan berita ke para orang kaya di sini, kalau ada yang ngasih donasi, maka si owner ini menambahkan donasinya. Akhirnya rencana si owner ini sukses. Dan banyak orang-orang di sini yang menyumbang juga, sampai pemerintah lokal pun menyumbangkan tanah yang akan dibangun untuk penampungan para janda-janda. Nah, dibangunlah bangunan ini pada tahun 1866, yaitu hampir 150
30 tahunan ya. Jadi tinggallah keluarga-keluarga nelayan ini di sana disupport oleh pemerintah lokal dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di Liverpool. Karena di masa itu tidak hanya dari kalangan pelaut aja yang miskin, banyak juga dari kalangan-kalangan lainnya, malahan banyak anak-anak yang tinggal di jalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dengan berbagai alasan. Karena waktu itu belum ada yang namanya panti asuhan, belum ada institusi-institusi yang mensupport orang-orang miskin atau anak-anak gelandangan, belum ada di sini guys. Dan akhirnya Ratu Victoria, keluarga kerajaan meresmikan bangunan tersebut pada tahun 1870-an dan berubah fungsi menjadi panti asuhan. Karena sudah berubah fungsi menjadi panti asuhan, jadi hanya anak-anak yang terlantarlah yang tinggal di sana. Janda-janda dengan keluarganya yang ditinggal oleh para pelaut, baik para pelaut itu yang meninggal, mereka dialokasikan ke fasilitas-fasilitas publik karena sudah memicu pemerintah Inggris untuk mensupport warganya. 4 tahun setelah itu, pada tahun 1874, sekitar 800 anak-anak terlantar, anak-anak yatim, baik itu dari kalangan pelaut maupun anak-anak yang sebelumnya tinggal di jalanan. Jadi dulu itu memang banyak anak-anak terlantar di sini dengan berbagai alasan seperti ibunya lari, ibunya selingkuh, tinggal sama bapaknya, terus bapaknya juga dapat istri baru, anaknya ditinggalin aja. Kemudian mungkin orang tuanya meninggal dua-duanya, terus dijaga oleh keluarga angkat atau keluarga jauhnya. Kemudian akhirnya mereka nggak dipeduliin lagi dan harus berjuang hidup sendirian atau beradik kakak. Jadi kehidupan sosial di Inggris ini kita bisa lihat bagaimana perkembangannya dari ratusan tahunnya lampau sampai sekarang yang pemerintah akhirnya melindungi anak-anak malan. Kalau ada anak yang dijewer aja, sekarang ini orang tuanya bisa ditindak dan anaknya bisa diambil oleh pemerintah. Begitulah proses dari kehidupan sosial di Inggris ini. Nah, di tahun 1892 dibangunlah rumah sekolah baik untuk cowok dan juga cewek. Ternyata dulu rumah sekolah itu beda-beda guys, nggak satu lokal aja cewek sama cowok, jadi dibedain, ini untuk sekolah cowok, ini untuk sekolah cewek. Nah, dikelola oleh panti asuhan ini. Nah, semenjak bangunan ini menjadi panti asuhan menampung hampir ribuan anak, disitulah cerita horor ini dimulai. Saya mengambil salah satu kisah dari seorang yang survive, yang selamat dari kejadian di panti asuhan ini, bernama Frederick Fleet atau panggilannya Fred. Frederick Fleet ini lumayan terkenal oleh sejarawan di Inggris karena berdasarkan kisah yang dia ceritakan selama kehidupan atau masa kecilnya di panti asuhan ini. Jadi Fred atau Frederick Fleet ini, dia lahir pada tahun 1887. Di saat itu bangunan itu dibangun 1866, kemudian sekolahnya pada tahun 1892. Jadi umur-umur 5 tahun lah dia bersekolah juga di sana. Jadi Fred ini nggak tahu siapa bapaknya dan dia tinggal sama ibunya waktu dia masih baby gitu ya. Dan akhirnya dia juga ditinggal sama ibunya yang punya pacar. Kemudian ibunya lari ke Amerika dan si Fred ini tinggal dengan keluarga jauhnya, tapi nasibnya berujung di panti asuhan ini. Nah, Fred menceritakan bagaimana kehidupan dia waktu kecil di panti asuhan ini, bagaimana horornya di panti asuhan ini. Mereka diisolasi, mereka nggak boleh keluar. Karena Fred waktu itu berumur 5 tahun dan dia sekolah di panti asuhan ini. Nah, berdasarkan dari cerita si Fred ini bahwa kehidupan masa kecilnya di panti asuhan ini enggaklah mudah, sangat horor. Mereka nggak boleh keluar, mereka diisolasi, mereka dikasih makan seadanya, mereka dipaksa bekerja, sedikit pun bikin kesalahan
mereka disiksa, malahan ada penyiksaan secara seksual. Pokoknya horor lah bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Di lingkungan panti asuhan ini juga dibangun tempat rumah ibadah. Jadi anak-anak ini jelas kegiatannya, tapi memang ketat banget dan mereka harus patuh dengan semua aturan baik secara agama maupun aturan dari panti asuhan ini. Ironiknya, mereka taat beragama tapi pengurusnya malahan melakukan hal yang sebaliknya yang diajari oleh agama mereka. Nah, bagi anak-anak yang bikin kesalahan sedikit aja atau mungkin agak sedikit nakal, mereka itu dikurung di sebuah ruangan, dimasukkan ke dalam lemari sampai ada yang meninggal di dalam lemari itu. Nah, semenjak panti asuhan ini dibangun atau berfungsi sampai ditutup panti asuhan ini pada tahun 1945, berarti udah 50 tahunan lebih ya berfungsi sebagai panti asuhan, karena di Eropa pun ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, banyaklah alasannya kenapa panti asuhan ini ditutup. Kata peneliti, tapi ini saya nggak tahu juga pastinya, cuman banyak yang bilang bahwa sekitar 16.000 anak-anak meninggal selama panti asuhan itu berfungsi. Dan menurut peneliti juga bahwa mereka yang meninggal itu dibakar dan abunya disebarin di sekitar kawasan panti asuhan tersebut. Jadi setelah panti asuhan ini ditutup, kalau nggak salah pada tahun 1954, bangunan yang sebesar ini nggak ada fungsinya, abandoned, dan akhirnya dibukalah sebagai rumah sakit baru. Makanya disebut dengan Newsham Park Hospital. Nah, rumah sakit ini berfungsi untuk para pasien-pasien yang ada gangguan jiwa dan mental. Jadi original sejarah dari bangunan ini yaitu panti asuhan, kemudian ditutup dan orang nggak tahu lagi sejarah, maksudnya orang nggak bahas lagi sejarah tentang apa yang terjadi di panti asuhan ini dulunya. Dan setelah jadi rumah sakit, jadi sudah ada pasien yang masuk, sudah ada orang yang bekerja di sana, ya seperti organisasi lah ya, seperti bisnis juga. Dan karena sudah ada penghuninya lagi di bangunan ini, disitulah mulai terkuat kejadian-kejadian horor angker di bangunan bekas panti asuhan ini. Karena pasiennya itu adalah orang-orang kena gangguan jiwa, mungkin ada yang bilang gila atau lemah mental semacam itu. Jadi kejadian horornya ini berawal dari pasien yang ada gangguan jiwa ini. Mereka sering bilang ke perawat dan ke dokter-dokter mereka bahwa di kamar mereka, mereka sering diganggu sama anak-anak kecil. Ya, yang namanya rumah sakit jiwa, di sana nggak ada anak-anak kecil yang bermain, pasiennya juga kalau nggak salah nggak ada anak-anak di sana. Kebanyakan orang-orang yang udah mulai agak tua atau yang pikirannya udah agak mulai hilang juga. Jadi para petugas dari rumah sakit ini nggak percaya, ya mereka cuek lah menghiraukan namanya orang gila. Tapi dari semua pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini kan mempunyai level-level dari penyakitnya. Ada yang baru kena jiwanya, ada yang sedang, ada yang parah, dan ada juga yang mau sembuh. Tapi mayoritas dari mereka semua bilang kalau memang banyak anak-anak yang berlari-lari di bangunan itu, di bangunan rumah sakit ini, apalagi di koridor utama.
Malam-malam mereka mendengar suara, kata mereka, tapi yang namanya yang ngomong orang yang udah jiwanya udah agak kendor ya kan, ada sesuatu yang rusak di otaknya ya. Namanya dokter itu study mereka, itu skill mereka, dan perawat juga. Jadi mereka ya nggak peduli yang ngomong orang sakit jiwa kan. Jadi mereka cuekin terus setiap laporan-laporan dari para pasien-pasien ini. Mungkin kalau kita juga, misalnya walaupun kita bukan dokter, terus kita pergi ke rumah sakit jiwa, terus mereka bilang, oh ada anak-anak kecil loh main-main, atau lagi main sepak bola atau gimana. Ya kita paling oke lah. Ya enggak. Kan nggak mungkin kan kita langsung takut karena yang ngomong gitu ya kan. Dan sering pasien-pasien ini ngomong sendiri sama anak-anak itu, malahan pasien-pasien ini teriakin anak-anak itu. Ya lagi-lagi para petugas dari rumah sakit, dokter dan perawat, ya mereka cuek aja sampai akhirnya terjadi, disaksikan sendiri oleh petugas. Jadi ada seorang perawat cewek, dia melihat ada anak yang berdiri di koridor utama rumah sakit pas di tangga mau naik ke atas katanya. Nah, dilaporlah sama si cewek ini ke petugas, ternyata yang dibilang oleh pasien kita ini ada benarnya katanya. Karena saat dia lagi dinas, dia ngeliat ada anak cowok yang lagi berdiri. Kemudian si anak itu lari ke atas katanya. Naik tangga, lari ke atas. Padahal pengunjung nggak ada yang membawa anak, ataupun di pasiennya mereka sendiri nggak ada yang anak-anak di saat itu. Setelah dilapor oleh perawat cewek ini, esokan harinya si perawat ditemukan meninggal di koridor utama rumah sakit itu. Nah, ternyata kayaknya pakai step-step juga ya, bagaimana horornya, hauntednya itu mulai dari pasien dulu, kemudian berlanjut. Memang kalau kita nonton film hantu-hantu memang kayak gitu kisahnya juga ya kan. Nah, setelah kematian dari perawat cewek ini, keadaan suasana atmosfer di rumah sakit ini semakin mengganas. Rasanya semakin aneh. Yang awalnya para spirit-spirit ini hanya mengganggu pasien, dan setelah kematian dari perawat itu mulai mengganggu hampir semua staf yang ada di rumah sakit itu. Karena rumah sakit ya, jadi selalu buka 24 jam kan, nggak mungkin rumah sakit tutup. Memang selalu ada petugas yang bekerja baik siang ataupun malam hari di rumah sakit itu. Nah, para petugas yang dinas di malam hari, mereka udah mulai mendengar suara-suara yang aneh, dan mereka merasakan ada yang lari-lari hampir di setiap koridor rumah sakit itu. Karena katanya tadi, seperti yang saya bilang, sekitar 16.000 anak-anak meninggal di sana. Yang nggak langsung ya, karena rumah sakit itu berfungsi sebagai panti asuhan sekitar lebih dari 50 tahun. Jadi totalnya mungkin 16.000. Nah, di reception juga, saksi dari resepsionis di sana, ada anak kecil yang berdiri di pintu, kemudian bayangan-bayangan yang keluar masuk ke kamar-kamar pasiennya, dan juga suara-suara aneh hampir di setiap lantai dari rumah sakit. Nah, berdasarkan saksi dari petugas-petugas rumah sakit ini, ada satu lantai yang paling mereka takutkan, itu adalah lantai yang paling atas yang menuju ke loteng. Nah, di lantai paling atas itu ada lemari-lemari yang masih berada di sana semenjak rumah sakit itu jadi panti asuhan. Jadi masih ada bekas-bekas lemari, mungkin karena lantainya paling atas, nggak terlalu dihuni mungkin untuk pasien-pasiennya. Jadi orang-orang juga nggak mikir untuk ngebuang lemari-lemarinya, atau mungkin digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Jadi lantai itulah yang paling ditakuti oleh petugas, karena suhu di lantai itu sangat beda
beda banget dengan lantai-lantai rumah sakit yang lainnya. Dan mereka selalu udah dipastikan kalau mereka ke lantai itu, ke lantai paling atas itu, mereka akan mendengar gresek-gresek yang mereka nggak tahu asalnya dari mana. Dan atmosfernya sangat kuat, sangat-sangat intens menurut saksi-saksi dari petugas rumah sakit ini. Dan ternyata memang di atas itulah tempat di mana anak-anak yang nakal waktu rumah sakit ini jadi panti asuhan, anak-anak tersebut dikurung dalam lemari itu. Dan disitulah ada anak-anak yang meninggal di dalam lemari. Salah satunya adalah anak cowok yang ternyata yang dilihat oleh perawat yang meninggal itu. Nah, lemari itulah yang dimana anak cowok itu meninggal. Mungkin dia yang paling kesal kali ya, karena dia sampai meninggal dikurung di dalam lemari itu. Itulah lemari yang paling angker di rumah sakit Newsham Hospital itu. Nah, tahu sendiri kalau bule-bule kan nggak percaya tentang hal-hal paranormal kayak gitu yang berhantu-hantu itu. Mereka kan nggak percaya. Tapi karena mereka melihat sendiri, mereka melihat bagaimana banyak yang gentayangan, mereka melihat anak-anak kecil tiba-tiba muncul aja di depan pintu rumah sakit itu, bayang-bayangan yang dengan suasana yang seram. Karena di saat suasana seram itu kita nggak bisa mengungkapkan suasana itu, kita merasain aja bedanya. Katanya begitu, saya juga nggak tahu. Alhamdulillah sih saya nggak pernah ngerasain itu. Tapi begitulah kata saksi-saksi. Di saat kita di ruangan yang nggak ada hantunya atau yang haunted, yang angker, beda dengan ruangan yang biasa-biasa aja. Walaupun mereka nggak percaya dengan hantu. Tapi karena mereka yang melihat sendiri, mereka yang merasakan sendiri, mereka yang mendengar teriakan-teriakan anak kecil di setiap koridor di rumah sakit itu, dan akhirnya mereka nggak nafsu lagi untuk bekerja di rumah sakit itu, keok bulenya. Nah, akhirnya pada tahun 1988 rumah sakit itu ditutup. Jadi memang diabaikan karena pada takut untuk bekerja di sana, banyak orang nggak mau untuk melamar kerja di sana, jadi ya terabaikan, nggak berfungsi lagi. Nah, dari situlah terkuat bahwa benar di rumah sakit itu angker, haunted, dan banyak makhluk-makhluk halus penghuninya, mayoritas anak-anak. Dan orang-orang mulai mencari kenapa bisa begitu, mulailah mencari sejarahnya bagaimana, dan akhirnya sekarang ini bangunan itu, beberapa bangunan dari rumah sakit itu dijadikan ghost hunter. Jadi kalau kalian mau ke Liverpool, kalau kalian mau menyaksikan sendiri, merasakan sendiri bagaimana angkernya rumah sakit itu, bagaimana ngerasain makhluk halus gentayangan di sekitar kalian, kalian bisa booking. Biasanya katanya sampai nunggu beberapa bulan. Lumayan populer bagi orang-orang yang mau ingin uji nyali di sana. Dan ya sangat terkenal sekali ternyata. Kalau saya nggak begitu mau untuk pergi ke sana, saya di rumah ini tinggal sendiri guys. Alhamdulillah saya nggak ada ngerasain hal-hal apapun. Malam-malam kadang saya jam 2, jam 1 turun ke bawah atau di kamar. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Tapi waktu saya kos sama Sylvia ngelihat di rumah kos itu memang ada juga. Dan juga bapak kos saya itu melihat hantu yang sama dengan Sylvia. Apa yang dilihat dengan Sylvia. Jadi gimana ya? Jadi kalau kalian ke Eropa ini bakal ketemu orang, mungkin 50-50 ya, kalau ketemu orang yang percaya hantu, bakal ketemu orang yang nggak percaya dengan makhluk halus. Kalau kalian cerita sama Sylvia atau teman-teman saya yang waktu itu kos bareng di rumah yang sama, mereka semua percaya sama hantu. Kenapa? Karena mereka ngeliat sendiri.
begitu. Tapi kalau kalian cerita sama Pak D, sama si Kal, atau sama si Del, mereka nggak percaya. Karena mereka nggak pernah lihat, dan mereka nggak takut, katanya. Jadi, bagi orang yang pernah ngelihat, mereka pasti percaya. Bagi orang yang belum melihat, di sini mereka nggak akan percaya. Tapi bagi orang yang takut, semuanya mereka percaya. Saya sih nggak pemberani banget, cuman saya apa ya, kalau tinggal sendiri itu ya saya mikirnya ya udahlah, kalau mau mati ya udah takdir, kalau takut ya gimana lagi, gua mau lari kemana ya gitu kan. Jadi ya pasrah aja, ikhlas aja apa yang terjadi, tapi berdoa mudah-mudahan nggak ada sesuatu hal yang menakutkan terjadi dalam hidup saya. Itu aja sih. Oke, itulah kisah nyata dari Hospital Newsham Park ini yang ada di Liverpool. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian mau saya cerita sesuatu story tentang yang lain, kasih tahu aja di komen. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.